Warung makan ramai belum tentu karena masakannya enak. Kadang ada sesuatu di dapur yang tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ini kisah Sarah, anak perempuan pemilik warung paling laris di kampungnya. Sampai ia tahu siapa sebenarnya penglaris di dapur rumahnya. Oke Besti, kembali lagi di channel Serempedia. Nah, gimana kabar kalian semua Bes? Seperti biasa, gue doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, pada kali ini gue bakal menceritakan kisah horor nih Bes, tentang sebuah pesugihan warung makan. Jadi dulunya tuh warung makan ini sepi ya. Namun beberapa tahun terakhir pelanggan di warung tersebut nggak pernah sepi. Bahkan kondisi malam, hujan, badai sekalipun warung tersebut tetap ramai Bes. Nah, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Oh iya, sebelum masuk ke cerita, buat kalian nih yang belum subscribe ya kan, jangan lupa di subscribe ya. Dan juga jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Oh iya, jika nama-nama dan tempat memiliki kesamaan pada cerita ini, mungkin itu hanya kebetulan semata ya Bes. Langsung aja kita gasken. Sarah berusia 19 tahun, tinggal bersama ibunya, Ibu Suryani, pemilik warung makan yang terkenal tidak pernah sepi pembeli. Namun dulu hidup mereka pas-pasan, tapi 3 tahun terakhir warung itu ramai tidak wajar. Bahkan saat hujan deras atau hari libur, pembeli tetap membludak. Namun Sarah selalu melihat hal aneh. Ibunya selalu menutup pintu dapur pada jam 1 dini hari dan mematikan semua lampu. Tidak boleh ada yang melihat proses memasak pertama sebelum subuh. Pada suatu malam, Sarah tidak bisa tidur karena mencium bau amis menusuk. Bukan bau daging biasa, tapi seperti bau daging busuk yang direndam air. Ia mengintip dari sela pintu dapur. Di sana, ibunya sedang memasak dengan cahaya redup. Tapi yang membuat Sarah hampir berteriak adalah di bawah meja dapur ada tangan panjang, kurus berwarna hitam, sedang memegang kaki ibunya, seperti memberi ritme saat ia mengaduk wajan. Makhluk itu bergerak cepat kembali ke arah sumur yang terletak di belakang rumahnya. Dia menghilang dalam gelap. Lalu ibunya menoleh ke pintu. Sarah pun buru-buru lari ke kamarnya. Pada pagi hari, Sarah meminta ibunya berbicara jujur. Wajah ibunya sangat pucat. Kantung mata menghitam dan akhirnya dia pun mengaku. Pada 3 tahun lalu, saat warung hampir tutup, ia pergi ke sumur tua di belakang rumah, yang terkenal sebagai tempat pesugihan penglaris warung. Di sana ia memanggil Mbok Kliwon, makhluk perempuan berkulit legam dengan tubuh tinggi dan rambut yang sangat panjang. Makhluk itu menawarkan penglaris dengan syarat, masakanmu akan selalu enak di lidah siapapun, asal kau beri aku bahan tambahan setiap malam. Bahan tambahan itu bukan bumbu, tapi daging segar, apapun yang masih hidup. Pada awalnya ibunya memberikan ayam, lalu kambing tetangga. Namun semakin ramai warungnya, semakin besar permintaan Mbok Kliwon. 2 bulan terakhir makhluk itu minta daging manusia muda, namun ibunya menolak. Dan sejak itu Mbok Kliwon mulai menampakkan diri dan memanggil nama Sarah pada malam hari. Pada suatu malam hujan sangat deras. Sarah pun terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya. Sarah, Sarah. Suaranya terdengar panjang, dalam, seperti keluar dari rahang yang patah. Karena penasaran, Sarah pun keluar kamar. Dan ternyata dia melihat ibunya sedang diseret oleh sesuatu menuju sumur. Kuku-kuku panjang hitam menancap di lengannya. Sarah berlari mengejar. Di dekat sumur ia melihat makhluk itu dengan jelas. Sesosok tubuh perempuan tinggi menjulang, kulit hitam mengkilap seperti basah, mata merah menyala, rambut menjuntai hingga menutup wajah ibunya. Dari mulut makhluk tersebut menetes daging yang sudah hancur. Makhluk itu berbisik, "Ganti penglaris. Sekarang giliran anakmu." Sarah mendekat sambil membawa pisau dapur. Ia gemetar, tapi menahan takut. Lalu Bu Suryani berteriak, "Lari Sarah, jangan dekati dia." Namun Sarah justru menghunus pisau ke tali keranjang persembahan yang tergantung di pinggir sumur. Keranjang yang selalu ibunya gunakan untuk memberi makan Mbok Kliwon. Keranjang itu jatuh ke dalam sumur dengan suara keras. Mbok Kliwon pun mengamuk. Ia melepaskan ibunya dan meraih leher Sarah. Sarah merasa kulit dingin seperti lumpur rawa menyentuhnya. Tapi saat itu juga sumur bergetar keras. Sarah melihat air sumur berubah menjadi warna merah.
seperti mendidih. Lalu makhluk itu pun menjerit dan berkata, "Perjanjian kita putus, tidak ada makananku." Dan kejadian aneh pun terjadi pada tubuh sosok itu. Tubuh Mbok Kliwon mulai retak seperti tanah kering. Ia mencoba merangkak kembali ke sumur, tapi justru tersedot. Tubuhnya pecah menjadi serpihan hitam yang jatuh satu persatu. Dan suasana pun hening. Air sumur kembali tenang. Sarah pun memeluk ibunya yang menangis sambil berulang kali meminta maaf kepadanya. Pada beberapa hari kemudian, warung makan Ibu Suryani pun tutup. Peralatan dapur dibakar semua. Sumur belakang ditutup permanen dengan semen. Sarah mengatakan bahwa setelah kejadian pada malam hari itu, tidak pernah ada gangguan lagi. Namun setiap kali hujan turun, dari arah bekas sumur tertutup itu terdengar suara samar yang berkata, "Akan ada walung lain yang butuh penglaris." Lalu pada akhirnya mereka pun memulai usaha baru. Tentunya usaha yang dijalankan dengan cara normal, tanpa bantuan dari penglaris. Penglaris bukan sekedar ritual, ia adalah perjanjian yang selalu meminta bayarannya. Dan tidak semua keluarga seberuntung Sarah bisa keluar hidup-hidup. Dan cerita pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita horor yang dialami Sarah karena mengungkap praktik pesugihan yang dilakukan oleh ibunya. Untung aja mereka bisa kembali hidup normal ya. Biasanya kan yang udah-udah kalau pesugihan itu pasti berakhir dengan tragis. Semoga cerita kali ini bermanfaat ya. Jika ada hikmah yang bisa diambil. Contohnya kalau kalian punya usaha, jalanin yang normal-normal aja sih kalau kata gue. Dan juga kalau usaha kalian sedang sepi, gue doakan semoga usahanya ramai dan bisa bangkit kembali. Dan jika ada hal-hal yang buruk dalam cerita tersebut, bisa kalian buang jauh-jauh ya. Oh ya guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe supaya bisa terus mengikuti konten horor dan misteri di channel Serempedia. Terima kasih sudah menonton. Gua Fajril pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode horor selanjutnya. See ya.